Mazmur 91, dalam naungan yang maha tinggi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat pagi saudara, shalom. Di hari Natal yang berbahagia ini saya percaya saudara berkumpul dengan saudara-saudara terkasih di rumah. Dan hari Minggu yang berbahagia ini, mari bersama-sama dengan kami di tempat ini kita datang memuji menyembah Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara ada, mari satukan hati sama-sama menyembah Dia Allah. Dan saya percaya saudara yang ada di rumah-rumah atau dimanapun saudara berada minggu hari pagi hari ini, kita dapat sama-sama menyaksikan cinta kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita datang, kita memberkati Tuhan Yesus. Kita bawa pujian kita di hadapan Allah kita. Haleluya. Sama-sama katakan pujian ini saudara. Kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Mari angkat pujian bagi Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari bertepuk tangan dengan sukacita. Katakan haleluya. Kami memuji-muji nama-Mu Tuhan. Kami tak pernah ragu kasih-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Dia yang pegang hidup kita saudara. Sepenuh jiwaku. Haleluya. Yakin dan percaya Kau tuntun Tuhan. Katakan Yesus Kaulah, amin. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Mari sekali lagi katakan amin. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah
Kami berjalan Tuhan, haleluya, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari bertepuk tangan karena Tuhan Yesus, Dia Raja segala raja, layak terima pujian. Katakan Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan kami berjalan Tuhan, haleluya, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, Engkau layak disembah. Mari bersama-sama sorakan haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, haleluya. Kami bersorak bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Mari katakan pujian ini. Kami mengangkat tangan, kami tinggikan Tuhan Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji
Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Mari lebih lagi sembah Dia, saudara. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar Tuhan. Haleluya. Nama-Mu besar, termulia. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan Yesus, saudara. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Hanya Yesus layak disembah. Haleluya. Kau disembah Tuhan. Haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya Tuhan. Kau disembah. Kau yang layak Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak disembah oleh kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Syaralabaralabarala. Mari sekali lagi buka kedua tangan saudara. Sama-sama sembah Dia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Sekali lagi. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, termulia. Shalom saudara, tak terasa ini sudah di penghujung tahun 2021. Dan kita patut bersyukur sama Tuhan
kalau kita hari ini masih ada dan kita masih sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Hari ini izinkan saya berbagi sedikit tentang iman yang teguh, saudara. Ini menjadi satu hal yang penting sebagai kita anak-anak Tuhan dan menjadi refleksi pada akhir tahun ini. Iman yang teguh, saudara, berbicara tentang satu sikap hati, tindakan yang konsisten untuk tetap percaya kepada Tuhan. Saya ulang, iman yang teguh berbicara sikap hati dan tindakan yang konsisten mempercayakan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam hidup ini kita mengalami permasalahan-permasalahan hidup. Yang pada akhirnya permasalahan hidup ini menggoncang iman kita. Ada kejatuhan-kejatuhan pribadi kita. Pada waktu kita jatuh dalam dosa, itu menjadi masalah hidup yang bisa mengguncang keteguhan iman kita kepada Tuhan. Permasalahan yang terjadi akibat ada hubungan atau interaksi dengan orang lain, ada gesekan, ada permasalahan keuangan. Kita tahu di masa-masa pandemi ini ekonomi sedang sulit-sulitnya, saudara. Dan ada permasalahan sakit penyakit. Semua yang saya sebutkan tadi, itu adalah hal-hal yang pernah saya alami, saudara. Salah satunya adalah pada waktu saya di usia remaja sekitar SMP, awal-awal SMP, saya punya masalah dengan orang tua saya, terutama papa saya. Ada satu titik di mana saya begitu membenci papa, sampai saya di dalam hati itu punya satu janji seperti ini. Saya katakan, pada suatu saat nanti saya punya kekuatan lebih, saya tumbuh lebih tinggi, lebih besar, saya punya kehebatan fisik yang lebih kuat, saya akan lawan dia. Saya akan pukul, saya akan hantam, dan saya akan lenyapkan dia. Luar biasa, saudara. Saya berpikir pada saat itu, dengan melenyapkan keberadaan papa saya, masalah itu hilang. Di titik itu, saya seperti orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar, saudara. Saya tidak mempercayakan diri saya kepada Tuhan bahwa hubungan saya dengan papa saya bisa dibuat harmonis kembali. Keteguhan iman saya kepada Tuhan itu tergoyahkan. Karena apa? Permasalahan saya dengan papa saya. Lukas 18 ayat 8 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Garis bawahi, saudara, mendapati iman di bumi. Tuhan Yesus ini sangat concern kepada keteguhan iman daripada kita, anak-anaknya yang hidup di dunia ini. Keteguhan iman, saudara, menjadi isu yang penting. Keteguhan iman kita kepada Tuhan menjadi concernnya Tuhan itu sendiri. Sekarang bagaimana, saudara? Pertanyaannya, bagaimana agar kita itu memiliki atau tetap punya iman yang teguh kepada Tuhan? Pengenalan akan Tuhan yang kuat adalah kunci pentingnya, saudara, agar iman kita tetap teguh kepada Tuhan. Dari pengenalan itu, ada dua hal yang mau saya ingatkan kepada saudara. Sehingga kita kenal betul siapa Tuhan kita, teringat kembali siapa Tuhan kita, dan iman kita tetap teguh kepada Tuhan. Yang pertama, Matius 1 ayat 23 mengatakan seperti ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, ini menjadi tema daripada Natal kita, saudara. Dan mungkin saudara sering mendengar tentang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ternyata tema daripada Natal kali ini itu sekaligus mengingatkan kita, saudara, bahwa Dia adalah Tuhan yang menyertai kita. Ada amin, saudara? Dan kalau kita mendengar pelajaran daripada Pastor Jeffrey 2 minggu yang lalu,
Bahkan kita memahami bahwa Tuhan itu tinggal tetap di dalam kita, saudara. Ada amin? Dia bukan hanya sampai pada pengertian kita menyertai dia di sana, kita di sini, tetapi dia tinggal tetap di dalam kita. Pada waktu Tuhan tinggal di dalam kita, tinggal tetap di dalam kita, apa artinya? Pasti ada jalan keluar, saudara. Pasti ada pertolongan. Pasti ada pembelaan. Pasti ada pengampunan. Ada satu titik di mana di dalam hidup saya, pada masa yang lalu saya mengalami kejatuhan di dalam dosa. Dan di titik itu saya sampai ada momen di mana saya tuh takut naik pesawat, saudara. Kenapa? Karena saya takut waktu saya naik pesawat dalam keadaan berdosa, pesawatnya jatuh, saya mati. Tidak diterima di sisi Tuhan. Saya merasa saya begitu berdosa sehingga tidak bisa diampuni. Saudara, kalau Tuhan dikatakan tinggal, Ia menyertai kita dengan tinggal tetap di dalam kita. Saya pastikan kasih setia Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita, saudara. Kasih setia bahasa aslinya hesed. Artinya kasihnya dan kemurahannya itu persisten dan tanpa syarat buat kita. Apabila ada kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, sudah pasti ada pengampunan yang terus mengalir dalam kehidupan kita, saudara. Bagian kita tinggal datang kepada Tuhan bertobat dengan sepenuh hati. Dia selalu menerima kita, saudara. Kasih setianya, hesed tadi berbicara kasih dan kemurahan persisten kepada kita. Selalu ada kepada kita. Persisten itu berbicara malah inisiatifnya dari Tuhan loh, saudara. Dia yang mengupayakan kasih dan kemurahan itu mengalir terus kepada kita. Ada amin? Luar biasa. Tuhan kita luar biasa, saudara. Kalau Tuhan menyertai kita dan Dia tinggal tetap di dalam kita, pasti ada kekuatan meskipun kita melihat sepertinya tidak ada pertolongan. Saya yakin, saudara, pada masa gelombang kedua COVID sedang tinggi-tingginya, saya mau bercerita sedikit tentang papa saya. Wah, papa yang tadinya, tadi saya katakan di awal saya benci, sekarang saya sayang-sayangnya nih, saudara. Terkena COVID. Dan di atas kertas saya sungguh khawatir. Kenapa? Karena papa saya itu punya komorbid. Dan komorbidnya itu atau penyakit bawaan sebelumnya itu cukup parah, saudara. Dia punya jantung, ya dia punya jantung ya, saudara ya. Dia pernah terkena serangan jantung, dia pernah terkena stroke, dan dia ada diabetes, ada darah tinggi juga. Kolesterolnya cukup lumayan tinggi. Wah, saya khawatir, saudara. Karena di atas kertas secara medis, kemungkinan untuk selamat kalau ia terkena COVID, apalagi gelombang 2 itu sangat kecil, saudara. Tepat pada suatu waktu, pada masa perawatan papa di mana dia diisolasi ya, kita cuma bisa video callan gitu. Saya ingat banget siang-siang itu saya ditelepon sama Cilili, pendoa kita. Dia telepon saya dan dia bilang, Sam, saya mau kasih kamu tahu sesuatu. Oh, apa Ci? Dia bilang, saya dapat sesuatu dari Tuhan, saya mau sampaikan kepada kamu. Iya, apa Ci? Kamu berdoa ya Sam, bilang. Malam ini adalah malam yang menjadi malam penentuan untuk papa kamu. Gak lama kemudian dia bilang, oh saya mau berdoa ya buat papa kamu, minta nomor teleponnya dan sebagainya. Dan saya tutup, kita selesaikan pembicaraan. Dan di titik itu jujur saya semakin khawatir, saudara. Semakin khawatir. Sampai malamnya saya dapat telepon dari rumah sakit. Pak, cepetan ke rumah sakit, tanya gitu. Wah, saya sama istri buru-buru ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit kita ditemukan sama perawat kepala dan dia berikan beberapa form yang isinya saya harus menandatangani persetujuan agar
Gini, kalau misalnya dilakukan tindakan-tindakan kepada papa saya dan tindakan-tindakan itu mengakibatkan papa saya meninggal, saya itu bersedia. Saya pikir ini udah gak ada pilihan ya, ya harus tanda tangan. Dengan lebih khawatir lagi saya tanda tangan saudara. Saya tanda tangan malam-malam itu berlembar-lembar ya. Saya lihat aduh apa papa saya kuat dikasih tindakan sebanyak ini gitu ya. Itu banyak sekali berlembar-lembar, itu banyak obat yang masuk. Oke saya tanda tangan dan saya ya sudah saya masih jalani kekhawatiran saya yang double saudara. Lalu saya pulang, saya sempat video callan dan keadaan waktu itu papa saya parah sekali. Nafasnya sudah susah ngomong, nggak mau makan. Di titik itu saya menangis dan saya merenung sejenak. Saya diam di rumah, saya duduk, saya diam di rumah. Dan waktu saya duduk termenung di rumah, ada suara dalam hati saya yang mengingatkan berdoa. Berdoa. Ada suara yang mengingatkan untuk minta anak-anak rohanimu juga berdoa untuk papa kamu. Dan saat itu saya chat mereka semua, saya chat Pastor Petrus juga. Saya bilang minta doa, minta dukungan doa. Ya, iman saya sedang tergoyahkan dan saya minta pastor doakan saya minta anak-anak doakan saya dan istri sepakat saat itu berdoa meminta kepada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan kalau boleh saya minta kesembuhan untuk papa saya, jangan biarkan papa saya meninggal sendirian tanpa kami semua di sisinya dia. Lalu apa yang terjadi saudara? Sepertinya nggak ada pertolongan. Malam itu saya video call nggak bisa diangkat sama papa. Karena kondisinya sedang parah-parahnya. Tapi apa yang uniknya saudara yang terjadi? Kekhawatiran saya itu tiba-tiba lenyap. Saya begitu percaya Tuhan pasti menyembuhkan. Saya begitu yakin. Saya begitu bingung saudara sebenarnya saat itu. Kenapa ada satu kekuatan yang membuat saya bahkan bisa menerima kondisi apapun yang saya alami. Pada saat itu maupun yang akan datang. Itulah tanda kekuatan yang turun dari Tuhan meskipun tampaknya tak ada pertolongan. Tapi saudara Tuhan sempurnakan. Pertolongan Tuhan juga datang saudara. Langsung besoknya. Tiba-tiba papa bisa makan. Kita bisa video callan. Lusa hari kemudian, yang tadi oksigennya pakai yang besar itu saudara saya nggak tahu apa namanya, itu diganti dengan yang kecil karena saturasinya sudah membaik. Dan hari ini dia bersama-sama saya dengan saya di rumah dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Terpuji nama Tuhan, amin saudara. Kenapa? Karena dia Allah yang menyertai kita, tetap tinggal di dalam kita. Dia selalu memberikan kekuatan, pertolongan, pembelaan, dan kasih setianya selalu ada buat kita. Dia ada bersama-sama dengan kita, dia Allah Immanuel. Amin saudara, itu yang pertama. Yang kedua hal yang akan mengingatkan saudara dan kita semua adalah, mari kita buka Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hal yang kedua yang saya mau ingatkan kepada saudara adalah Dia adalah Tuhan yang bukan hanya menyertai, tinggal tetap dalam kita, tetapi Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Dalam segala sesuatu berbicara dalam hal yang baik. Bahkan saudara, dengar baik-baik. Hal yang buruk, yang kesannya buruk bagi kita. Ternyata Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita loh anak-anaknya. Di dalam kehidupan kita, pada saat ada hal-hal yang baik, kita pasti mudah saudara untuk menyatakan bahwa oh memang Tuhan ini yang bekerja. Tuhan ini yang memberikan.
kebaikan-kebaikan ini karena Tuhan. Tetapi di dalam hal-hal yang terkesan buruk bagi kita, mungkin ini menjadi hal yang lain ya saudara ya. Oleh karena itu penting saudara untuk mengerti terutama dalam hal yang terkesan buruk bagi kita, bahwa hal-hal yang demikian itu merupakan peristiwa pembentukan di dalam hidup kita yang pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Penerimaan akan peristiwa pembentukan itu akan membawa kita memiliki pengalaman. Hal-hal yang buruk, saya ulang saudara, yang kesannya buruk bagi kita, itu adalah peristiwa pembentukan kita yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya cerita sedikit sebelum saya tutup firman Tuhan pada siang hari ini. Sekitar beberapa waktu yang lalu, baru 1 bulan kalau nggak salah, 1 bulan yang lalu, saya ini akhirnya dirawat di rumah sakit. Pecah telur saudara. Saya selalu merasa diri saya sehat, gemuk. Dan saya merasa saya ya nggak mungkin lah masuk rumah sakit ya. Karena saya selalu merasa fit gitu. Pecah telur saudara, masuk rumah sakit yang pertama kali dan dirawat inap ya. Jujur saya takut saudara. Saya takut, kenapa saya takut disuntik. Suntik saya nggak terlalu takut, saya takut diinfus saudara. Saya takut tuh membayangkan ada jarum tuh tertusuk di badan dan nggak dilepas-lepas gitu ya. Dan setelah saya dirawat inap beberapa hari dan selesai saya dirawat inap, dicek di USG dan ada hasilnya saudara. Hasilnya adalah di luar daripada infeksi yang terjadi dalam perut saya, ada batu ternyata di dalam kantong empedu saya. Dan pada saat itu sebelum pulang dokter itu tanda kutip itu menteror saya dengan kata-kata, "Pak, ini batu empedunya sih kecil-kecil tapi banyak. Nah, nanti kalau memang ini terjadi lagi seperti ini kasusnya mirip-mirip menginfeksi badan Bapak, 1 kali 2 kali kantong empedunya harus diangkat, Pak." Waduh, saya kaget diangkat. Operasi dong dok. Iya operasi. Waduh, di infus aja saya takut saudara, apalagi di operasi. Wah udah nih saya pikir oh oke lah. Ditambah lagi diteror sama dokter, tanda kutip ya saudara, diteror. Dokternya bilang seperti ini, nanti kalau nggak dioperasi ya, kalau diinfeksi berkali-kali, dia luka berkali-kali, bisa jadi kanker. Waduh. Dan kata dokternya ditutup begini lagi, kankernya ganas saudara. Di situ saya langsung keringet dingin saudara. Dan aduh saya bilang apalagi ini, masa sampai ke kanker-kanker segala. Ya, dan akhirnya apa yang terjadi, saya bilang ya coba diobatin dulu lah dok. Masa langsung baru selesai rumah sakit langsung dibelek gitu ya, dibedah gitu. Dan akhirnya saya 1 bulan pengobatan dan berapa yang waktu yang lalu saya cek kembali setelah 1 bulan. Saya cek kembali di USG lagi dan ternyata hasilnya puji Tuhan saudara batunya masih ada ya. Nggak berkurang sedikit pun dan tetap sama seperti sebelumnya. Nah di situ saya kembali mendapatkan teror yang kedua kali dari dokternya. Dengan pernyataan yang sama seperti pada waktu saya keluar daripada rawat inap di rumah sakit. Diulang itu saudara. Ingat ya, kalau infeksi berkali-kali harus diangkat dioperasi. Kalau nggak dioperasi bisa memicu kanker dan kankernya ganas. Itu kata-kata itu, jujur saudara. Itu dari saya pulang dari konsultasi itu di dalam terngiang-ngiang terus loh. Udah kayak cerita yang terus. Kalau infeksi kanker, kalau infeksi kanker. Waduh. Saya pikir nih kalau nggak dioperasi kanker nih. Saya jadi begitu berpikirnya. Itu saya pikirkan dari mobil sampai mau keluar dari rumah sakit. Saya tap rumah sakit, saya tap kok nggak keluar sampai saya salah tuh. Salah tap saudara. Karena apa? Pikiran saya terlalu khawatir. Saya terlalu takut. Iman saya kepada Tuhan di mana saya yang harusnya mempercayakan diri tetap sikap hati, tindakan
tetap mempercayakan diri kepada Tuhan. Goyah saudara. Ketakutan menguasai hidup saya. Ya, hal-hal yang bagi saya kesannya buruk itu menguasai hidup saya. Saya kehilangan keteguhan iman saya kepada Tuhan. Tapi Tuhan baik, dia berbicara lewat istri saya. Istri saya berkata setelah keluar dari tap mobil tadi, dia bilang begini, puji Tuhan ya, bersyukur. Dalam hati saya bersyukur. Maksudnya apa? Bersyukur. Kenapa? Saya tanya. Ya, kamu ini ketahuan. Padahal kan sakitnya awalnya bukan batu itu. Tapi gara-gara sakit yang kemarin dirawat ketahuan punya batu. Dan umur kamu masih muda. Kalaupun dioperasi badan kamu masih kuat. Kalaupun diobatin harusnya masih bisa karena masih baru ketahuan. Coba kalau nanti sudah berumur pasti nanti ceritanya lain lagi. Di titik itu saya jadi mengerti loh. Hal yang kesannya buruk bagi saya. Iya Tuhan turut bekerja. Mendatangkan. Iya Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Bahkan yang kesannya buruk bagi saya mendatangkan kebaikan bagi saya, anaknya. Dan kalau dia mendatangkan kebaikan dalam hal yang kesannya buruk bagi saya, ia juga akan mendatangkan kebaikan bagi hal yang kesannya buruk buat saudara. Ada amin saudara? Luar biasa Tuhan kita. Ia turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu kita harus terima saudara peristiwa-peristiwa pembentukan. Pada saat ada hal-hal yang buruk tadi kita harus terima itu sebagai peristiwa-peristiwa pembentukannya Tuhan juga buat kita. Sehingga kita itu tuh lebih tenang dan kita itu jadi lebih bisa mengingat bahwa Dia adalah Tuhan yang pasti datangkan kebaikan. Penerimaan akan peristiwa pembentukan membawa kita memiliki pengalaman pada akhirnya saudara. Dan pengalaman itu membawa kita kepada pengenalan yang kuat akan Tuhan. Saudara, kalau pengenalan kita udah kuat seperti saya yang bilang tadi di awal, iman kita pasti tetap teguh kepada Tuhan. Amin. Sebagai penutup saudara, mari kita merefleksi sebentar. Mungkin selama 1 tahun ini, terutama di masa pandemi ini adalah masa-masa yang sulit buat kita semua, harus kita akui. Dan tanpa kita sadari, hal-hal ini menggoncang iman kita, menggoncang keteguhan iman kita kepada Tuhan. Tetapi ingatlah saudara, yang pertama bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Dia menyertai kita. Dan kita memahami sekarang bahwa Ia tinggal tetap di dalam kita. Ia gak pernah meninggalkan kita saudara. Dan ingatlah bahwa Ia adalah Tuhan yang turut bekerja. Mendatangkan kebaikan di dalam segala sesuatu yang terjadi di hidup kita. Saudara, itu baik dan buruk bagi kita anak-anaknya. Tuhan mendatangkan kebaikan karena Ia turut bekerja, saudara. Oleh karena itu, ambillah keputusan untuk tetap mempercayakan diri kepada Tuhan. Apapun yang kita alami di masa-masa yang sulit ini. Dan biarlah ini menjadi perenungan kita semua untuk menutup daripada tahun 2021 ini. Dan mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan itu berbicara kepada kami semua pribadi lepas pribadi. Tuhan memberikan perenungan buat kami semua tentang keteguhan iman kami. Bapak, biarlah hari ini kami punya satu komitmen yang baru untuk kembali melalui sikap hati kami, tindakan kami mulai konsisten terus Tuhan, mempercayakan diri kami kepada Tuhan. Tuhan, kami gak bisa, kami minta Roh Kudus, tolong tuntun kami, tolong kami, ajar kami.
agar keteguhan iman kami itu tidak tergoncangkan dengan permasalahan apapun dan kesulitan apapun. Kami mau tutup ibadah kami dan kami ingin menerima berkat hanya daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tuhan Yesus menyertai kita semua dan Dia akan datang yang kedua kali di awan-awan yang bermai. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah, terimalah berkat daripada Tuhan. Semua yang menerima berkat, katakan amin. Haleluya. Selamat Natal dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati.